bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada amin Bapak kasih Tuhan? Nah Bapak kasih Tuhan, saya sebelum memulai khotbah ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kita. Apakah bisa slide-nya bisa ditayangkan? Bapak kasih Tuhan, kapan terakhir kali kita benar-benar merasakan sukacita? Kapan terakhir kali kita merasakan sukacita? Tapi sukacita ini bukan sukacita yang dibuat-buat, bukan suka atau senyum yang dipaksakan karena ada orang yang melihat, tapi sukacita yang benar-benar sukacita. Yang ringan begitu ya, yang penuh dan yang nyata. Kapan itu terjadi Bapak kasih Tuhan? Mungkin hampir semua orang akan menjawab dengan sesuatu yang sangat konkret begitu ya. Ketika bisnis lagi cuan, ketika semua lagi lancar, bisnis lagi lancar, lagi baik. Ketika misalnya juga anak lulus dengan hasil yang membanggakan. Atau ketika kita pulih dari penyakit dan penyakit itu panjang. Atau ketika relasi yang tadinya rusak, retak, akhirnya direkonsiliasi, dipulihkan. Ketika masa depan sedemikian pasti akan sangat baik. Nah semua jawaban itu valid, itu memang membuat kita bersukacita. Dan semua itu sukacita yang nyata. Tapi perhatikan Bapak kasih Tuhan, dari semua jawaban itu, katakanlah bagian itu Bapak kasih Tuhan, itu diambil misalnya, semuanya diambil. Kesehatan diambil, bisnisnya nggak lancar, bangkrut misalnya ya. Kemudian ternyata anak nggak berprestasi seperti yang kita inginkan. Masa depan nggak pasti. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian sukacitanya ikut hilang? Nah, dalam kondisi itu kita mungkin bertanya, sebenarnya kita sukacita karena kondisi itu atau sesuatu yang lain? Kalau semua yang membuat kita bersukacita, bersyukur itu diambil, apakah sukacita itu ikut pergi dengan semua yang diambil itu? Nah, Bapak kasih Tuhan, pada pembacaan firman Tuhan hari ini sebenarnya Habakuk, seorang nabi berada di dalam titik itu Bapak kasih Tuhan. Ia sedang melihat ke depan dan ia tahu dengan pasti ke depan itu semuanya akan habis. Ladangnya, ternaknya, kota tempat tinggalnya, tabungannya, masa depannya, semuanya. Dan dia tahu itu akan datang. Semuanya akan habis. Tetapi ia berkata bahwa ia akan tetap bersukacita sekalipun semuanya diambil. Sukacitanya tidak bisa dirampas oleh apapun. Nah pertanyaannya bagi Tuhan, jikalau dia berkata begitu, sebenarnya sukacitanya itu muncul dari mana? Berasal dari mana? Dan seperti apa sukacita itu bekerja di dalam kondisi yang berat sekalipun? Nah yang pertama bagi Tuhan, sukacita yang dirasakan oleh Habakuk bukan dari berkat-berkat Allah. Tetapi sukacita itu dari Allah sendiri.
Yang pertama ini bagi kasih Tuhan yang menjadi catatan sukacita yang dirasakan oleh Habakuk bukan dari berkat-berkatnya, tetapi dari Allah itu sendiri. Nah bagi kasih Tuhan, saya ingin bertanya secara jujur begitu ya bagi kasih Tuhan. Kalau kita lagi mengalami masalah, mungkin kemudian ada orang berkata, ya tetap bersyukur ya, tetap percaya kepada Tuhan. Dan kita mungkin mengangguk iya begitu ya. Tapi dalam hati kita bagaimana caranya? Kondisi lagi sulit. Kondisi lagi susah. Gimana bisa mengucap syukur? Bukannya kita tidak mau mengucap syukur tapi tekanannya terlalu berat. Bukan karena iman kita lemah tetapi jarak untuk bersyukur dengan kondisi yang ada itu terasa jauh Bapak kasih Tuhan. Nah itulah pertanyaan yang mungkin kita bisa ajukan juga kepada Habakuk Bapak kasih Tuhan. Habakuk itu adalah seorang nabi Allah yang hidup ribuan tahun sebelum kita. Ia bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Yehuda, bangsa ia dilahirkan Bapak kasih Tuhan, sebenarnya sedang berada di dalam bahaya yang besar. Bahaya yang nyata. Allah sudah memberitahukan bahwa pasukan Babel yang memiliki kekuatan militer yang super power pada saat itu sedang dalam perjalanan akan menghancurkan bangsa itu. Dan dia tahu persis nggak ada yang bisa bertahan di depan bangsa super power pada saat itu yang itu bangsa Babilonia. Makanya kemudian menuliskan ayat 17 ini. Atau ayat yang kita baca tadi. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tetapi apa katanya di sana Bapak kasih Tuhan? Ia tetap akan bersuka cita. Kalau kita perhatikan, ada 6 hal di sana yang disampaikan oleh Habakuk. Dan ke-6 hal itu sebenarnya mewakili seluruh kehidupan, sendi-sendi kehidupan pada saat itu. Sendi-sendi ekonomi, pohon ara, anggur zaitun itu sumber makanan dan sumber penghasilan. Komoditas yang paling penting pada saat itu. Ladang gandum itu makanan mereka setiap hari. Kemudian apa lagi? Domba lembu itu adalah kekayaan, simbol kekayaan. Kekayaan keluarga dan masa depan keluarga. Kalau kita bayangkan pada saat ini, bayangkan ada seseorang, ia kehilangan pekerjaannya. Usahanya bangkrut. Tabungannya habis. Kesehatannya kemudian memburuk. Sulit untuk mencari makan sehari-hari. Dan semuanya itu hilang atau habis di dalam waktu yang bersamaan. Ini suatu kehancuran yang kita bisa katakan total. Tidak ada yang tersisa bagi kasih Tuhan. Tetapi di dalam kondisi seperti itu perhatikan apa yang dikatakan oleh Habakuk. Namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Dalam terjemahan lain dikatakan begitu ya. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Perhatikan Bapak kasih Tuhan. Setelah ia menggambarkan 6 hal yang ia kehilangan di sana. Yang habis, finansial hancur, usaha hancur, kesehatan hancur, masa depan tidak pasti. Tetapi dia berkata, namun aku tetap bersuka cita dalam Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak kasih Tuhan orang bisa bersuka cita di dalam kondisi yang seperti itu? Bagaimana mungkin ada seorang yang bisa bersorai-sorai di dalam kondisi yang sedang payah? Kita mungkin akan berpikir begini, ini kayaknya orang lagi menyangkali keadaan, menyangkali perasaan. Seperti orang sedang tutup mata. Seperti orang yang sedang berpura-pura semuanya baik-baik saja, padahal gak baik-baik saja.
Tetapi Bapak kasih Tuhan, apakah dia sedang berpura-pura? Apakah Nabi Habakuk ini sedang menyangkali keadaan? Kalau kita mungkin, orang sekarang mungkin bilang, wah ini rada stres ini. Lagi habis semua masih bersuka cita. Jangan-jangan ditekan emosinya. Ditekan rasa penyesalannya, kekhawatirannya. Apakah Habakuk seperti itu Pak kasih Tuhan? Tetapi kalau kita perhatikan sesungguhnya enggak. Ia sebenarnya tidak sedang menyangkali kepahitan yang ada. Ia merasakan kehilangan itu. Ia mengakui bahwa berat kondisi itu. Ia tahu betapa hebatnya penderitaan yang akan datang. Ia tahu dan ia sadar Bapak kasih Tuhan. Ia mengatakannya, ia merasakan semuanya itu, makanya bisa dijelaskan sama dia. Orang yang tidak menyangkali kondisi itu tidak bisa menjelaskannya. Tapi ia tidak membiarkan kondisi itu menentukan jalan kehidupannya. Pada akhirnya ia kemudian memilih dan memutuskan. Mungkin ada yang orang berkata, wah gimana ya? Kita kan gak bisa kontrol perasaan kita. Kalau kita lagi sedih, ya sedih. Kalau kita lagi hancur, ya hancur. Masa kita pura-pura senang, masa kita pura-pura sukacita, masa kita pura-pura bahagia. Dan Habakuk sebenarnya tidak sedang memaksa kita, memaksa perasaan kita untuk pura-pura senang, pura-pura bahagia. Nah bayangkan Bapak kasih Tuhan kondisinya seperti ini. Ada seorang yang mendapatkan kabar buruk. Nah karena kabar buruk itu perasaannya hancur. Dan itu wajar, itu manusiawi, itu tidak bisa disembunyikan. Tapi kemudian setelah hancur perasaannya setelah beberapa lama, ia kemudian mulai sadar, ia memilih begitu. Dia akan pergi kepada seseorang yang mampu menyelesaikannya. Nah Habakuk memilih yang kedua ini. Perasaannya mungkin berat, kesulitan mungkin sulit begitu ya. Tapi ia memilih kemana ia menghadapkan wajahnya di tengah-tengah beban itu. Ia tidak pura-pura, ia menyatakan iman yang paling jujur. Dan apa yang kemudian dikatakan oleh Habakuk? Aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi sukacita Habakuk itu ada di dalam siapa kasih Tuhan? Ada di dalam Tuhan. Kita perhatikan tadi ya, di ayat 17 ada 6 daftar kehilangan di sana. Pohon ara boleh hilang, pohon anggur boleh hilang, pohon zaitun boleh dirampas, boleh hilang, ladang bisa diambil orang silakan, domba bisa hilang, lembu bisa hilang, semuanya boleh diambil. Nggak ada yang tersisa, nggak apa-apa. Dan justru ketika semuanya sudah tersisa dan tidak ada lagi yang bisa diandalkan, berkata aku tetap bersukacita. Dan sukacitanya itu berasal dari mana kasih Tuhan? Sukacitanya satu-satunya adalah di dalam Allah. Di dalam Allah. Dan itu ternyata cukup. Nah ini mengungkapkan sesuatu bagi kita Bapak kasih Tuhan. Selama kita memiliki segala-galanya, sebenarnya kita bisa nggak tahu sebenarnya sukacita dan ucapan syukur kita itu berasal dari mana. Ketika ladang subur, ternak aman, masa depan terjamin, dan Allah ada, kita kan bersyukur begitu. Tapi bersyukur karena apa? Bersyukur karena ternaknya, bersyukur karena masa depan yang terjamin, bersyukur karena ada tabungannya, atau karena Allah. Kita sulit membedakannya bukan? Kita ini lagi mengucap syukur karena kepemilikan akan materi atau karena Allah. Dan Bapak kasih Tuhan, ketika misalnya satu persatu diambil dan kemudian tinggallah Allah. Di situ baru kita tahu, kita mengucap syukur. Bukan karena hal-hal yang tadi, tetapi karena Allah. Itu menjadi cermin ketika kehilangan segala sesuatu. Bapak kasih Tuhan, kalau kita melihat Bapak kasih Tuhan,
Paulus juga menuliskan hal yang sama sebenarnya ketika dia berada dalam penjara. Waktu itu dia sedang tidak berada dalam kondisi ekonomi yang bagus. Dia di penjara dan kesulitan dalam penjara. Tetapi apa yang dituliskan oleh Paulus? Aku telah belajar puas dalam segala keadaan. Baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Perhatikan apa kata Paulus di sana. Bahwa dia belajar untuk puas. Untuk merasa berkelimpahan di dalam Allah. Baik itu di dalam kelimpahan maupun itu di dalam kekurangan. Kenapa sebenarnya dia bisa puas? Baik dalam kekurangan maupun dalam berkelimpahan. Karena Paulus mengatakan sebelumnya, Kristus cukup baginya. Jadi ketika ia punya banyak hal, Kristus tetap menjadi pusat sukacitanya. Dan ketika pun ia mengalami kekurangan, kehilangan banyak, Kristus cukup baginya. Bapak kasih Tuhan, pada tanggal 17 Juli 1967, Joni Eareckson berusia 17 tahun. Ia ini melompat ke danau Maryland di Amerika. Dan dia pikir danau itu dalam, ternyata dangkal. Dan apa yang terjadi kemudian, Bapak kasih Tuhan, kepalanya menghantam dasar dari danau itu. Dan dalam beberapa detik, kejadian beberapa detik itu menghancurkan atau mengubahkan seluruh hidupnya. Ketika ia bangun, ia berada di rumah sakit. Tidak bisa menggerakkan tangannya. Ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Dokter berkata kepadanya, dia lumpuh permanen dari leher sampai ke bawah seumur hidup. Kita bisa bayangkan gadis remaja yang tadinya aktif, suka berkuda, senang berenang, senang kesana kemari dengan ceria, berlari-larian, dengan aktif luar biasa. Kini ia tidak bisa melakukan apapun. Makan sekarang disuapin, mandi harus dibantu. Bahkan untuk bernapas pun harus menggunakan alat. Dan di atas rumah sakit, di dalam rumah sakit itu, ia berteriak, ia marah, ia menangis. Dia bertanya, kenapa Tuhan? Mengapa aku Tuhan? Mengapa bisa begini? Tapi gak ada jawaban yang datang. Apa yang ia inginkan, apa yang ia harapkan tidak datang, Bapak kasih Tuhan. Dia berharap kesembuhan. Dia berharap bisa berjalan lagi, dia bergerak, dia ingin lincah lagi. Tapi jawaban itu tidak datang, Bapak kasih Tuhan. Tapi ada satu hal yang perlahan-lahan datang dan dia rasakan. Ia merasakan Allah hadir di tengah-tengah segala kelemahan keterbatasannya. Semua mungkin pergi, tetapi ia pelan-pelan merasakan Tuhan hadir dalam hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, Joni yang duduk di kursi roda itu berkata sesuatu yang menarik, Bapak kasih Tuhan. Yang mungkin tidak masuk akal bagi dunia. Dia berkata begini, saya lebih baik memilih duduk di kursi roda ini sambil mengenal Allah daripada saya berjalan tanpa Dia. Saya lebih memilih duduk di kursi roda ini sambil saya mengenal Allah itu daripada saya berjalan di dunia ini tanpa Dia. Apa kasih Tuhan? Dia kehilangan banyak bukan? Ya seperti kehilangan masa depannya bukan? Tapi kalimatnya menunjukkan ia bukan seperti orang yang
tidak merasakan kehilangan apa-apa. Ini adalah kalimat orang yang sudah kehilangan segalanya dan menemukan bahwa yang tersisa itu cukup, yaitu Allah itu sendiri. Bapak kasih Tuhan, Joni ini kehilangan segalanya dalam 1 detik. Habakuk juga akan menghadapi kehancuran total, tak tersisa. Tetapi keduanya memiliki hal yang sama, yaitu apa? Bahwa Allah itu cukup, sekalipun segala-galanya mungkin diambil dari mereka. Tapi kita hari ini Bapak kasih Tuhan, mungkin kebanyakan dari kita belum kehilangan segala-galanya Bapak kasih Tuhan. Tetapi justru itulah yang membuat pertanyaan ini menjadi penting sekarang. Apa satu hal dalam hidup kita yang kalau Tuhan izinkan itu ambil, sukacita kita tidak akan pergi ikut hilang. Apa itu Bapak kasih Tuhan? Kalau Tuhan ambil sesuatu dari kita, tetapi sukacita kita tidak ikut hilang. Apakah itu mungkin kesehatan? Mungkin pekerjaan? Mungkin relasi kita? Tidak salah untuk memiliki hal itu Bapak kasih Tuhan. Tidak salah juga untuk mensyukuri itu dalam hidup kita. Yang perlu kita periksa adalah apakah fondasi sukacita itu adalah berkat itu sendiri atau Allah yang memberikan berkat. Apakah Allah cukup bagi kita? Atau sebenarnya mungkin kita berkata, aku gak butuh Tuhan. Cukup berkat-berkatnya saja. Aku hanya ingin berkatnya. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Allah itu jauh lebih dari cukup, melebihi apapun. Hal yang kedua Bapak kasih Tuhan, Tuhan tidak memindahkan gunung, Ia mengubahkan kaki kita. Mungkin kita berkata sekarang, wah ya Allah betul, kita di dalam Allah itu memberikan sukacita begitu ya. Tetapi apa alasannya bahwa Allah itu cukup bagi kita? Ya saya memang menikmati relasi dengan Tuhan. Tapi apa alasannya kok bisa Allah itu cukup bagi kita? Kalau nggak ada alasannya kan ya kita bingung juga kok bisa Allah itu cukup. Dan kalau kita lihat Habakuk kemudian memberikan alasan mengapa Allah itu cukup menjadi sumber sukacitanya. Ia mengatakan apa? Tuhan atau Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Nah, dia mengatakan bahwa karena Allah itu adalah kekuatannya dan ini sering kita dengar. Di buku-buku mungkin kita dengar, di lagu Tuhanlah sumber kekuatan kita, Tuhan sumber sukacita kita. Di renungan, di khotbah, bahkan khotbah hari ini Pak kasih Tuhan. Tetapi mungkin karena kita sering mendengar, kita menjadi merasakan bahwa itu template begitu ya. Sudah biasa kalimat itu. Itu mungkin hanya slogan. Tetapi kalau kita lihat Pak kasih Tuhan, bahwa ini yang dialami oleh Habakuk bukan hanya slogan. Ini adalah betul-betul pengalaman yang ia rasakan. Nah sebelum kita merasakan bahwa ia dikuatkan oleh Tuhan, kita pertanyaannya adalah apa yang dirasakan oleh Habakuk ini? Masalah besar apa yang ia hadapi? Nah Pak kasih Tuhan sebenarnya kalau kita lihat yang dihadapi oleh Habakuk ini bukan hanya soal Babel yang akan menyerang Yehuda pada saat itu. Tetapi ada jauh pergumulan yang lebih dalam sebenarnya. Kalau kita membaca konteks daripada teks ini atau sejarahnya, kita akan menemukan bahwa kehancuran yang akan dihadapi oleh Israel itu terkait dengan dosa umatnya sendiri. Yehuda ini sudah lama berpaling daripada Tuhan. Mereka mengingkari janji-janji Tuhan. Mereka tidak hidup di dalam ketetapan-ketetapan Allah. Mereka hidup dalam ketidakadilan. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala. Mereka mengabaikan perjanjian dengan Allah. Maka ketika Babel datang, Habakuk sadar bahwa ini bukan sekedar serangan
bangsa asing yang datang kepada mereka. Sebenarnya Allah sedang mendidik umatnya pada saat itu. Jadi Habakuk bukan hanya bertanya, mengapa kami menderita, diserang oleh bangsa lain begitu. Tetapi ia bertanya, apakah kami bisa kuat? Apakah Allah menopang umatnya yang sudah gagal ini? Apakah Allah masih menjadi kekuatan bagi orang-orang yang sedang menanggung akibat dari dosanya sendiri? Dari konsekuensi dosanya sendiri. Karena kita tahu, orang Yehuda menanggung konsekuensinya. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Nah itulah yang kemudian membuat ayat 19 ini menjadi kuat, lebih kuat bagi kasih Tuhan. Di tengah itu, Habakuk berkata, Tuhan atau Allahku, Tuhanku itu kekuatanku. Nah ketika dia berkata ini, ia tidak berkata bahwa bangsa Babel itu yang akan menghancurkan mereka akan hancur, akan binasa. Bahwa Tuhan kemudian akan menghilangkan konsekuensi akibat dosa itu. Tetapi dia berkata Tuhanlah kekuatanku. Artinya apa? Bahwa ketika Allah sedang mendidik bangsa itu, bangsa yang jatuh dalam dosa itu, Allah sesungguhnya tidak meninggalkan umatnya. Dan di sini kita berhenti sejenak Bapak kasih Tuhan. Karena kalau kita mau jujur Bapak kasih Tuhan, banyak juga pergumulan yang kita hadapi berada di dalam dimensi yang sama bukan? Dengan apa yang dihadapi oleh bangsa Yehuda. Ada kalanya seperti bangsa Yehuda di zaman Habakuk ini kasih Tuhan, penderitaan yang ada membuka mata kita terhadap jalan-jalan yang salah yang kita lakukan. Kita memang tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi kita belajar bahwa di dalam kondisi yang rusak, kesalahan yang mungkin kita buat, keputusan yang mungkin kita lakukan, Allah itu tetap sanggup menopang dan memulihkan kita. Kadang-kadang penderitaan itu bisa terjadi karena mungkin kekerasan hati kita, Bapak kasih Tuhan. Ada pernikahan yang retak, ada pernikahan yang rusak. Karena sebenarnya kita tahu di dalam keretakan itu sebenarnya bermula dari apa? Dari kekerasan hati kita, dari ego kita, Bapak kasih Tuhan yang tidak mau mengalah. Ada yang keuangannya berantakan mungkin. Dan di dalam hati kita tahu bahwa sebenarnya ada keputusan-keputusan yang seharusnya kita tidak ambil. Ada relasi yang hancur dan di dalamnya kita tahu bahwa ada sumbangsi kita di sana, ada kata-kata yang pernah seharusnya kita tidak ucapkan kepada orang lain. Tetapi di tengah kondisi itu, Bapak kasih Tuhan, apakah Allah bisa tetap menjadi kekuatan kita? Bahkan sebagian dari kondisi itu, jikalau kondisi itu akibat dari kelalaian kesalahan kita, apakah Allah masih cukup untuk kita? Dan Habakuk berkata begini, bukan tentang bagaimana ia keluar dari situasi itu, tetapi Tuhan tetap memberikan kekuatan kepadanya. Kekuatan seperti apa Bapak kasih Tuhan? Yang pertama, kekuatan untuk tunduk dan percaya bahwa Allah yang mendidik, Allah akan mendidik umatnya dan akan memberikan yang terbaik begitu. Ini seperti apa Bapak kasih Tuhan? Bayangkan Bapak kasih Tuhan, ada seorang anak kecil. Anak kecil ini berjalan begitu ya. Maksudnya seorang bayi berlatih untuk berjalan. Nah, ketika ia berlatih berjalan, mungkin ia jatuh. Tetapi sang ayah berusaha untuk membiarkannya. Untuk tidak langsung menggendongnya. Tetapi dia berkata, ayo berdiri lagi. Dia pancing lagi, ayo berdiri. Dan mungkin jatuh lagi, Bapak kasih Tuhan. Kenapa? Mungkin ada orang bertanya, kenapa dibiarkan jatuh? Kenapa enggak langsung digendong? Karena ayah yang mengerti
bahwa kalau selalu digendong setiap kali jatuh, si anak tidak akan pernah belajar. Si anak yang percaya pada akhirnya akan berdiri lagi, bukan karena tidak sakit, tapi karena ia tahu bahwa ayahnya tidak pernah salah untuk mengasihinya. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita belum memahami seluruhnya, tetapi Tuhan akan menguatkan kita. Kalau kita membaca dalam sepanjang kitab Habakuk, Bapak kasih Tuhan, sebenarnya Habakuk itu juga bertanya-tanya, kenapa ya bangsa Babel yang adalah bangsa di luar Israel menghancurkan bangsa Yehuda ini. Dia bertanya-tanya, tetapi dia belajar untuk percaya bahwa Allah yang berdaulat itu sedang mendidik umatnya, dan umatnya adalah merupakan proses daripada Allah untuk menolong umatnya untuk mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan berkata begini. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjalan di atas bukit-bukit batu. Nah, kasih Tuhan, rusa atau rusa betina itu dikenal bukan karena kekuatannya, tetapi karena apa? Karena kelincahannya di bukit-bukit yang berbatu, bukit-bukit yang terjal, bukit-bukit yang curam. Jadi dia bisa berjalan, berlari sedemikian rupa di bukit-bukit yang sangat berbahaya sebenarnya. Dia bisa melangkah, bahkan dia tidak terpeleset. Dia bisa berlari bahkan, bukan hanya berjalan. Dia bisa melepaskan diri dari kejaran predator yang ada. Bukan karena treknya mudah begitu ya. Apakah itu mudah untuk dilewati? Enggak, kasih Tuhan. Tapi karena kakinya cocok untuk trek itu. Makanya kasih Tuhan, Allah tidak membuatnya menjadi bukit yang nyaman. Atau batu-batu diangkat begitu ya, menjadi jalan yang datar. Buat siapa? Buat Habakuk. Bukan bukit yang diubah, tetapi kaki yang diubah sesuai dengan treknya. Nah, kasih Tuhan, kadang-kadang kita mungkin datang kepada Allah dengan satu permohonan utama. Tuhan, ubahlah kondisi ini. Hilangkanlah segala gunung masalahku. Hilangkanlah badai-badai masalah di dalam hidupku. Dan itu sebenarnya bukan doa yang salah juga. Allah bisa mengubah keadaan, kita percaya Dia adalah Allah yang berkuasa. Kita bersyukur kalau itu terjadi, kasih Tuhan. Tapi sebenarnya kita melihat ada sesuatu yang jauh lebih berbeda daripada itu yang Habakuk katakan. Bahwa ada kalanya badainya tetap ada. Ada kalanya gunungnya tidak pindah. Ada kalanya batu-batunya tetap ada di situ. Bukan karena Allah tidak mampu. Allah jauh lebih mampu untuk melakukannya. Bukan karena kita tidak mau mendengar doa kita. Tapi karena gunung itu adalah bagian dari cara Allah untuk mendidik kita, untuk membentuk kita. Sehingga kita menjadi orang yang bisa berjalan di bukit-bukit yang terjal seperti rusa. Jadi dia memberikan kaki-kaki rusa kepada kita yang bisa melewati berbagai masalah dan kondisi yang ada. Ada amin, Bapak kasih Tuhan. Amin, Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, tadi di bagian awal saya cerita tentang Joni Eareckson. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Seperti yang sudah saya sampaikan. Kursi rodanya nggak pernah hilang, Bapak kasih Tuhan. Tangannya nggak pernah pulih. Kondisinya tidak pernah berubah. Itu yang dialami oleh Joni remaja ini. Tetapi apakah kemudian hidupnya habis, Bapak kasih Tuhan? Apakah kemudian hidupnya selesai? Apakah hidupnya hancur? Bapak kasih Tuhan, dari kursi roda itu kemudian Joni ini belajar untuk melukis. Bukan dengan tangannya. Tetapi ia melukis
dengan mulutnya. Kuas itu dijepit di antara giginya. Perlahan-lahan dia membuat coretan demi coretan. Dari coretan demi coretan menjadi lukisan demi lukisan. Ia kondisi itu membuat gigi-giginya menjadi semakin kuat, mencengkram untuk melukis. Dari kursi roda itu juga Bapak kasih Tuhan, dari keterbatasan itu, tangan dan kaki yang tidak dipulihkan itu, ia menulis lebih dari 50 buku. Dari kursi itu ia mendirikan pelayanan yang menjangkau jutaan orang penyandang disabilitas. Ia memotivasi, memberikan semangat bagi banyak orang. Dari kursi roda itu ia bernyanyi, ia bersaksi, ia bersuka cita Bapak kasih Tuhan. Bukan karena gunungnya sudah dipindahkan Bapak kasih Tuhan. Bukan karena Tuhan sudah memulihkan tangan dan kakinya. Tetapi apa? Tetapi karena Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Suatu hari ada seseorang bertanya kepadanya, berkasih Tuhan, apakah kamu tidak pernah menyesal dengan apa yang pernah terjadi? Dia berkata, mungkin pernah begitu ya. Tapi Joni dan dia kemudian mengatakan, di surga nanti, hal pertama yang saya lakukan adalah saya akan berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan saya akan berlutut dengan kaki yang baru. Tapi kemudian saya akan berbalik dan saya akan mengambil kursi roda saya. Dan saya akan mempersembahkannya kepada Allah. Karena kursi roda inilah yang membawa saya kepadanya. Karena kondisi kehilangan inilah yang membawa saya kepadanya. Karena melalui keterbatasan ini saya dikuatkan olehnya. Nah, kasih Tuhan, saya ingin berbicara kepada kita hari ini yang mungkin sudah sangat lelah dengan berbagai kondisi yang ada. Atau mungkin juga bagi kita yang kondisinya juga oke gitu ya. Kasih Tuhan, di mana fondasi kita hari ini kita bangun? Apakah betul-betul di dalam Allah? Mungkin ada di antara kita sudah berdoa untuk kesembuhan, tetapi kesembuhan itu tidak pernah ada. Bahkan mungkin kondisi kita justru tidak semakin lebih baik dari sekarang. Mungkin kita sudah berdoa untuk pemulihan relasi kita dengan orang yang kita kasihi. Mungkin kita berdoa untuk ekonomi kita. Tetapi ekonominya mungkin tidak berubah Bapak kasih Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, mungkin kita bertanya pada saat itu, apakah Allah benar-benar ada? Apakah Allah benar-benar hadir? Dan saya ingin menjawab Bapak kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Habakuk. Habakuk, ketika dia melihat, ketika dia berdoa, Babel tetap datang. Dan juga Yerusalem tetap hancur. Pembuangan tetap terjadi. Enggak ada perubahan yang apapun. Bahkan selama 70 tahun bangsa itu dibuang. Tetapi bagasi Tuhan, kita melihat di sana bagasi Tuhan apa? Bahwa Allah itu tidak selalu langsung mengubah kondisi kita. Tetapi ia hadir dalam kondisi yang belum berubah. Jadi sekalipun mungkin kondisinya berantakan, kondisinya hancur-hancuran dialami oleh Habakuk. Tetapi ada Allah yang bersama dengan dia. Dan Allah itulah yang memberikan kekuatan, kemampuan kepadanya untuk menghadapi badai-badai hidup. Bukankah itu yang terjadi dengan Habakuk? Bukankah itu yang terjadi misalnya dengan Daniel? Ketika Daniel hidup, dia tetap dipakai oleh Tuhan. Tetapi bukan ketika ia berada di mana? Di Yerusalem bukan. Dia berada di Babel. Simbol pembuangan. Simbol kehancuran bangsanya. Bangsanya tinggal puing-puing. Tetapi di dalam kehancuran itu
Allah tetap menuntun dia, Allah tetap memimpin dia, Allah tetap memberikan kekuatan kepadanya. Begitulah juga dengan kita, kasih Tuhan. Biarkan kita menjadikan Allah menjadi fondasi dan sumber kekuatan kita satu-satunya. Nah, kasih Tuhan, tadi di awal saya bertanya kapan terakhir kita benar-benar bersuka cita. Hampir semua mungkin jawaban dalam hati kita tentang bisnis yang baik, relasi yang lancar, dan kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita nyaman. Tapi bagaimana kalau semuanya bisa hilang? Apakah sukacita kita ikut hilang? Habakuk menghadapi kehilangan yang sama. Pohon ara tidak berbunga, anggur tidak berbuah, begitu ya. Ladang tidak menghasilkan, domba lembu diambil. Tapi dia berkata, aku tetap bersukacita dalam Tuhan. Jadi bukan karena kondisinya membaik, bukan karena kehilangannya tidak terasa, tapi karena ia menemukan sesuatu yang satu yang tidak bisa diambil dari dia, yaitu Allah sendiri. Berkat-berkat boleh diambil, tapi Allah tetap tinggal di dalam hatinya. Dan itu adalah sumber sukacitanya. Dan Allah yang sumber sukacita itu akan memberikan kemampuan kepadanya. Terima kasih Tuhan, apakah pertanyaannya sekarang bagi kita yang kita bisa bawa pulang? Apakah Allah bisa tetap menjadi sumber sukacita kita? Apakah Allah boleh tetap menjadi sumber kekuatan kita di dalam kondisi-kondisi yang sulit kita hadapi? Biarlah pertanyaan refleksi ini kita boleh bawa pulang dan kita tanyakan di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian, walaupun gunung itu tak berpindah. Mari kita sambil menyanyikan lagu ini, sambil betul-betul menetapkan fondasi kita, bukan kepada berkat-berkat Tuhan, tetapi kepada Allah. Apapun mungkin bisa diambil daripada kita. Tetapi jikalau ada Allah bersama dengan kita, kita tetap mau percaya bahwa Ia akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita.
masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Musik tetap jalan, mari kita tundukkan kepala kita. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur jikalau hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kami pada apa kami bersandar atau di mana kami meletakkan sukacita kami hari-hari ini. Melalui apa yang dirasakan oleh Nabi Habakuk, sekalipun segala sesuatu diambil daripadanya, ia memiliki satu ketetapan hati untuk tetap bersukacita di dalam Engkau. Karena dia bersukacita bukan karena berkat-berkat Tuhan, tetapi karena ia memiliki Engkau sendiri dalam hidupnya. Tuhan, kami tahu kadang-kadang sukacita kami bukan pada Engkau. Kadang-kadang sukacita kami berubah-ubah. Kalau kondisi kehidupan kami lagi baik, kami senang sekali, kami bersukacita. Tetapi ketika kondisi-kondisi seperti yang tidak kami harapkan, ketika usaha kami tidak lagi menguntungkan, ketika relasi kami sedang rusak, yang seringkali terjadi adalah kami ikut merasa Tuhan hilang. Bahkan kami meninggalkan Tuhan. Kami kecewa kepada Tuhan. Bahkan kami mungkin seringkali menuduh Tuhan tidak baik dalam kehidupan kami. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami, ya Tuhan. Kami mau bertekad, bukan itu. Bukan berkat-berkat Tuhan yang membuat kami bersukacita. Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang membuat kami bersukacita. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik, mengerjakan segala sesuatu bagi kami. Jadi sekalipun pada saat ini mungkin ada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan bagi kami. Kami masih punya masalah. Relasi kami masih buruk mungkin. Kesehatan kami mungkin masih belum sepenuhnya baik. Bahkan mungkin kesehatan kami pelan-pelan memburuk, Tuhan. Kami tetap mau bersukacita, bersyukur. Karena kami memiliki Allah yang begitu peduli dengan kami. Selama Allah bersama dengan kami siap untuk menghadapi apapun. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin.